Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Yanti. Di sini saya akan mewawancarai ibu pemilik stroberi Purba Family ini. Assalamualaikum Ibu. Di sini saya ingin bertanya, sejak kapan usaha ini berjalan di Purba Family? Apa kendala terbesar dalam usaha ini? Cuaca. Cuaca yang bagaimana? Apabila musim hujan, buah akan busuk. Jadi kalau busuk tidak bisa diproduksi. Iya, Berapa lama proses panen atau produksinya itu? 3 bulan Dalam 3 bulan itu berarti sudah menghasilkan sudah panen. Bagaimana pemasaran hasilnya? Alhamdulillah lancar Kak. Kalau pengunjung di sini setiap hari datang, Iya, ramai atau seperti itu? tergantung Kak. Tergantung hari. Bisa hari Rabu itu rame banget. Biasa nanti hari Senin enggak gitu. Itu yang saya tanya. Terima kasih. Terima kasih. Dance as good as you look right now. I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, I just might. Oh, I just might. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Halo guys, kami lagi di Peternakan 786 Deli Tua. Perkenalkan, nama saya Febri Yanti dengan NPM 232350064. Perkenalkan, nama saya Rizky Arjun Giawa dengan NPM 232350061. Nama saya Angelina Hasibuan dengan NPM 232350071. Nama saya Putra Prilia, MPM 2323577. Ayo ikuti keseruan kami. Ayo. Just show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could never bought. We gonna party like it's 30-12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we young tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. 'Cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. Selamat siang Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelina Hasibuan dari Universitas Harapan Medan. Di sini Pak, kami menjalankan tugas kewirausahaan di mana kami disuruh dosen untuk menganalisis atau memperkenalkan dunia peternakan. Nah, di sini kami melihat Bapak ada memelihara beberapa hewan, di mana kami melihat ada kambing dan domba. Di sini saya bisa mempertanyakan sedikit Pak tentang kambing. Boleh, Bapak silakan. Nah, untuk pertama, apa perbedaan utama antara peternakan kambing dengan domba? Baik, peternakan kambing dan domba itu beda jenisnya. Antara kambing dan domba itu memang beda. Tapi kalau kita secara umum di sini, kambing lebih dominan menghasilkan daging dan susu. Kalau domba hanya penghasil daging. Nah, lalu Sebenarnya domba itu juga penghasil wool, tapi kita di Indonesia belum ada pengutip atau pengolahan wool dari domba. Sehingga kita di sini lebih dominan kambing itu hanya penghasil daging dan susu. Lalu untuk hal perawatannya apakah berbeda atau sama? Ya ada perbedaan sih. Kalau kambing itu lebih dominan, mereka lebih senang makan dedaunan. Kalau domba lebih senang makan rumputan. Lalu bagaimana dengan cara Bapak memilih bibit yang bagus dan tidak bagus dari domba-domba tersebut? Ya dipilih dengan pengamatan. Pengalaman, seperti itulah. Terus dia kan genetiknya beda-beda itu, walaupun kambing
Kambing juga sendiri ada kambing yang memang hanya penghasil daging, ada kambing yang penghasil susu. Nah, jadi dia memang tergantung kita main atau tujuan bakal bekerjanya itu atau penghasilan yang kita mau cari itu apa hanya di daging atau hanya di susu, baru sesuai itulah dipilih bibit yang dibutuhkan. Nah, dalam menjalankan peternakan ini Pak, apakah ada kesulitan dalam menjalankannya? Kesulitan Atau tantangan? kendala? Tantangan, Banyak lah kendala. pastinya. Salah satunya? Yang nggak ada kendala itu kalau udah mati baru nggak ada kendala, tapi kalau masih hidup pasti ada aja kendala. Kendalanya itu banyak sih, karena dia juga, terutama ini kan binatang kan, artinya hewan, dia juga hidup seperti kita kan, pasti ada aja kendalanya, baik dari penyakit, cuaca, alam, SDM dan sebagainya lah, hal-hal yang terkait dengan dia. Dan untuk makanannya Pak apa aja? Makanannya tergantungnya dalam konteks ya yang utama itu rumput atau hijauan lah, pokok kan, baru kemudian pakannya itu ada pakan tambahan dari limbah-limbah pertanian. Nah itulah utamanya. Utamanya itu. Limbah pertanian ini Pak aneka ragam kan, kayak misalnya limbah dari kacang kedelai, dari pabrik amdas tahu, dari pabrik susu soya. Kemudian ada juga dari pabrik dari kilang padi itu kayak dedak, dari pabrik kelapa sawit, bukil sawit atau bukil PKO. Dan untuk proses penjualannya apakah lebih ke kambing atau domba? Penjualan apa ini sekarang? Untuk pembelian orang berminat ke kambing atau domba? Makanya kan dia speknya dilihat dulu. Ya. Kita itu tadi miara apa nih? Kambing kan, gitu ciri. Kita sekarang di sini kambing. Ya kambing juga baik sih penjualannya, domba juga baik karena dia daging kambing sama domba ini hampir satu kelas walaupun berbeda jenis. Nah yang mungkin bisa dijadikan compare itu antara kambing dan sapi. Nah, dia memang jauh kan selisihnya. Kalau ini dia hampir sama dagingnya. Tapi kalau dinilai secara riset baru memiliki perbedaan tekstur antara domba dan kambing. Tapi kalau udah disembelih, dipotong, diletak gitu, kalau orang awam aja nggak bisa dia bedakan mana yang kambing, mana yang Iya. domba. Udah sih. Ada lagi? Sekian gimana Itu menurut aja. Ibu? Sekian dari pertanyaan kami ya Pak tentang domba atau kambing tersebut. Terima kasih atas waktunya.